Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maita Sari dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Baik, di sini saya akan mengulas beberapa fenomena mengapa kekerasan, pelecehan, dan perundungan marak terjadi di lembaga pendidikan. Perundungan sendiri merupakan suatu bentuk kekerasan pada anak. Kekerasan yang terjadi di sekolah itu ibarat fenomena gunung es. Kasus-kasus yang muncul dan nampak hanya permukaannya saja atau sebagian kecil dari jumlah kasus sebenarnya. Kasus kekerasan di sekolah itu akan terus berulang jika tidak ditangani secara tepat dan berkesinambungan dari akar persoalannya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ada budaya perundungan atau kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah yang mengatasnamakan senioritas. Melakukan perundungan kepada juniornya sebagai peserta didik baru melalui kegiatan orientasi sekolah. Kegiatan dimaksud nyatanya telah mewariskan kekerasan kepada murid baru, tidak hanya mengalami luka fisik, namun juga telah menelan banyak korban jiwa. Karena perbuatan senioritasnya, tindak kekerasan terus berlanjut secara sistematis, seolah-olah diwariskan kepada juniornya untuk kembali melakukan tindak kekerasan pada saat melakukan kegiatan orientasi sekolah pada tahun berikutnya. Adanya kasus kekerasan yang memakan banyak korban jiwa pada saat orientasi sekolah sampai menimbulkan keresahan di dalam masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk menghapus kegiatan orientasi sekolah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan sekolah bisa terjadi saat anak berada di antara proses belajar mengajar di kelas atau di lingkungan sekolah. Jadi, korban perundungan biasanya anak yang lebih lemah atau rendah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu bagi si pelaku. Tindakan ini dapat disebut perundungan jika terjadi secara berulang kali, bahkan hanya sekali saja jika mengandung unsur agresi dengan pelakunya, bisa itu sebanyak 4 orang atau secara perorangan ataupun bisa secara kelompok. Perundungan di sekolah tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh guru yang mengatasnamakan mendisiplinkan murid, yang sebenarnya guru telah melakukan tindak kekerasan. Bentuk perlakuan perundungannya oleh anak bisa secara fisik seperti menyerang, memukul, menampar, mendorong, atau secara emosional seperti mengejek, menyebarluaskan gosip, menghasut, serta mengusulkan, menakut-nakuti, melakukan intimidasi, mengancam, dan memalak. Bahkan bisa bersifat seksual, seperti mencolek bagian vital dari tubuh seseorang, badan seseorang. Selain itu, dengan populernya penggunaan media sosial di kalangan anak-anak, maka perundungan bisa melalui media sosial seperti menyebarkan isu atau fitnah serta berita yang memojokkan seseorang melalui akun Instagram, akun Facebook, akun Twitter, atau bahkan media sosial lainnya. Dampak dari perundungan dapat menimbulkan trauma pada si korban, bahkan dapat mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Selain merasa tertekan, tidak berdaya, tidak nyaman, si korban juga akan beranggapan tidak akan sekolah lagi, tidak akan mau masuk sekolah lagi karena merasa dirinya tidak nyaman. Jika perlakuan tersebut terjadi berulang kali, maka dapat menimbulkan dendam, stres, depresi, bahkan akhirnya dapat menimbulkan perilaku antisosial seperti kalau kembali melakukan tindakan kriminal atau kekerasan
berasal dari keluarga yang selalu diliputi tindak kekerasan. Selain kepribadian dari pelaku yang mengalami masalah psikologis, dalam menanggapi fenomena tersebut, pemerintah telah berupaya menangani masalah kekerasan di sekolah secara serius. Jika fenomena ini tidak segera ditangani secara tepat dan berkesinambungan dari akar persoalannya, maka peristiwa ini akan terus berulang dan cukup meresahkan. Penanganan perilaku perundungan di lingkungan sekolah tidak hanya menjadi kewajiban warga sekolah atau sekolah, namun peran dari masyarakat, lingkungan sekitar, bahkan keluarga sangat dibutuhkan untuk mendukung stakeholder dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Maka berbagai sektor dapat ikut serta dalam penanganan dan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekitar. Utamanya dari lingkungan sosial sebagai lingkungan yang dapat menciptakan dan menginformasikan tentang kekerasan terhadap anak-anak didik melalui proses belajar mengajar. Berbicara tentang pendidik tentu tidak bisa lepas dari peserta didik sebagai student center dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Para pendidik memiliki tanggung jawab yang sangat berat karena tidak hanya bertanggung jawab kepada wali murid, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disampaikan. Maka syarat bagi pendidik menurut ajaran Al-Quran adalah menyampaikan amanah tersebut. Selain itu, dalam perspektif pendidikan Islam, syarat-syarat yang harus dimiliki seorang pendidik adalah, untuk selanjutnya, apa sih makna pendidikan, pendidik, dan peserta didik dalam Islam? Pendidikan sendiri itu merupakan suatu usaha sadar untuk mengembangkan potensi manusia baik secara fisik maupun non-fisik, serta sebuah proses memanusiakan manusia. Pendidikan Islam juga upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam proses pendidikan, tidak akan terlepas dari seorang pendidik dan peserta didik. Pendidik dan peserta didik bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Menguasai ilmu dalam mengajarkan anak didik dengan cara profesional, sabar, dan tercapainya kebaikan dan dinamika. Sedangkan jika berbicara tentang peserta didik, dengan menginjak pada paradigma belajar semacam proses, maka istilah yang tepat untuk menyebut individu yang menuntut ilmu adalah peserta didik dan bukan anak didik. Peserta didik cakupannya sangat luas yang tidak hanya melibatkan anak-anak saja, tetapi juga pada orang yang dewasa. Sementara istilah anak didik hanya khusus bagi individu yang berusia kanak-kanak saja. Penyebutan peserta didik ini juga mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya di sekolah atau pendidikan formal, tetapi juga lembaga pendidikan di masyarakat seperti majelis taklim, paguyuban, dan sebagainya. Relasi dan interaksi seperti apa yang seharusnya terjadi antara pendidik dan peserta didik? Yang pertama, peserta didik harus mengetahui kewajiban dan tugas agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, agar proses pendidikan berhasil, maka antara pendidik dan peserta didik harus saling memahami dengan segala karakteristik masing-masing. Hal yang akan saya lakukan jika menjadi seorang guru yang profesional dalam melakukan
proses belajar mengajar atau proses pembelajaran yang efektif dan tidak keluar dari nilai-nilai Islam adalah yang pertama, sebagai seorang guru hendaknya bertindak sebagai role model atau suri tauladan bagi kehidupan sosial siswanya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, menunjukkan sikap kasih sayang kepada siswa dan tidak melakukan perundungan terhadap siswa. Yang ketiga, hendaknya memperlakukan siswa sebagai subjek dan mitra belajar, bukan objek. Yang keempat, hendaknya bertindak sebagai fasilitator, promotor of learning yang lebih mengutamakan bimbingan, menumbuhkan kreativitas, serta interaktif dan komunikatif dengan siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kekerasan atau perundungan dapat diatasi dengan cara kerjasama antara pihak sekolah, lingkungan sekitar, dan keluarga. Jadi, jika pendidikan bagus, keluarganya bagus, pendidiknya bagus, insya Allah pendidikan akan menjadi lebih baik lagi dan tidak akan terjadi perundungan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.